Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Marilah kita awali perkuliahan inovasi pendidikan matematika pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan pada hari ini akan membahas tentang inovasi pembelajaran matematika. Di antaranya adalah pembelajaran PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Adapun batasan pada pembahasan kali ini, kita akan mulai dari pembelajaran PAIKEM itu sendiri, kemudian karakteristik dari model pembelajaran PAIKEM, prinsip-prinsip dari PAIKEM, penerapan strategi PAIKEM, dan keunggulan serta kelemahan dari strategi PAIKEM itu sendiri. Sebagai pendahuluan, mari kita sama-sama fahami terkait dengan hierarki pembelajaran. Kalau dibuat dalam bentuk skema, hierarki pembelajaran itu adalah dimulai dari skup yang paling luas adalah model pembelajaran. Kemudian di dalam model pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran. Kemudian dari pendekatan pembelajaran diturunkan menjadi strategi pembelajaran. Selanjutnya metode pembelajaran. Dan yang paling lebih rinci lagi, lebih khusus adalah teknik dan taktik pembelajaran. Adapun definisi dari masing-masingnya adalah sebagai berikut. Dimulai dari model pembelajaran. Bahwa model pembelajaran ini merupakan kerangka konseptual atau pola yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Jadi model pembelajaran adalah grand design, kerangka konseptualnya, atau untuk organisasi pengalaman belajar peserta didik. Adapun pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Misal kita mengambil istilah pendekatan ini dalam pendekatan yang berpusat kepada guru atau teacher center, dan juga ada yang berpusat pada peserta didik atau student center. Ada juga pendekatan dalam pembelajaran kurikulum 2013 yang dikenal dengan pendekatan saintifik atau scientific approach. Nah, itu adalah pendekatan pembelajaran istilahnya. Ada juga strategi pembelajaran. Nah, adapun strategi pembelajaran ini merupakan kegiatan yang operasional, yang mana di dalamnya ada step-step pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kita mengenal dalam strategi pembelajaran ada eksposisi atau yang biasa disebut dengan expository, kemudian ada juga discovery atau penemuan. Ada juga dengan pembelajaran berkelompok. Strateginya adalah group learning atau ada juga individual learning. Nah, itu adalah strategi pembelajaran. Di dalamnya terdapat step-step pembelajaran. Adapun metode pembelajaran adalah langkah yang lebih operasional lagi, yaitu cara yang dipilih dalam implementasi dari strateginya. Maka kita mengenal ketika strateginya eksposisi, maka ada menggunakan metodenya ceramah. Ketika menggunakan group learning, maka kita bisa menggunakan metodenya adalah diskusi. Ada juga simulasi. Ada juga demonstrasi. Nah, itu adalah metode-metode yang ada pada proses pembelajaran. Adapun teknik dan taktik pembelajaran adalah cara atau gaya yang digunakan dalam melaksanakan metode. Ya, jadi hierarki ini sekali lagi dari model pembelajaran, maka diuraikan menjadi
sebuah pendekatan pembelajaran, diturunkan lagi menjadi strategi pembelajaran, selanjutnya dari strategi menjadi metode pembelajaran, dan yang paling katakanlah operasional, yaitu teknik dan taktik pembelajaran, yaitu bagaimana cara dalam melaksanakan metode. Jadi lebih spesifik. Ya, jadi itu adalah tekniknya yang dimaksud. Bisa lebih ke arah hal-hal yang sifatnya unik, ya. Nah, itu adalah hierarki pembelajaran. Adapun pembelajaran PAIKEM itu sendiri, maka kita bisa pahami sebagaimana singkatannya, yaitu dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Maka pembelajaran PAIKEM ini adalah pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat aktif atau mengaktifkan peserta didik untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif namun tetap dengan situasi yang menyenangkan. Nah, jadi ini adalah satu kesatuan dari 5 unsur dalam pembelajaran yang dimaksud PAIKEM. Jadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Adapun kita bisa mengambil contoh ketika ada kegiatan yang aktif dan menyenangkan, maka tidaklah cukup jika proses pembelajarannya tidak efektif, tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Maka inilah kelima unsur dalam pembelajaran PAIKEM ini harus secara sinergi. Aktif dan menyenangkan itu perlu, tapi juga tetap harus memperhatikan dari efektivitasnya. Proses pembelajarannya yang tidak efektif, maka itu pun tidaklah menjadi pembelajaran yang baik. Adapun pembelajaran PAIKEM itu sendiri adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat melakukan kegiatan atau proses belajar secara beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Tujuan pendidikan yang meliputi aspek keterampilan atau psikomotor, kemudian sikap atau afektif, dan juga kognitif. Maka itu adalah pembelajaran yang memungkinkan semua peserta didik dapat melakukan kegiatan secara beragam. Nah, yang menjadikan dasar dari pembelajaran PAIKEM ini sendiri adalah terjadinya pergeseran dalam paradigma pembelajaran. Dari pembelajaran yang mana belajar itu secara individual menjadi pembelajaran secara kooperatif. Dari belajar dengan cara menghafal menjadi belajar dengan cara memahami. Dari transfer pengetahuan yang sifatnya transfer pengetahuan dalam pembelajarannya menjadi bentuknya adalah interaktif, hubungan multi arah. Jadi dari murid dengan gurunya dan juga dari murid dengan murid atau dengan teman-temannya. Dan bentuk yang lain adalah keterampilan yang dibangun yaitu keterampilan proses dan juga kemampuan atau keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, ini adalah sudah ada pergeseran paradigma terkait dengan transfer pengetahuan ke bentuk interaktif dan keterampilan pemecahan masalah. Begitu juga dengan paradigma. Yang semula paradigma guru itu mengajar, sekarang bergeser paradigmanya menjadi siswa yang belajar. Jadi bukan fokus kepada guru yang mengajar, tapi bagaimana fokus kepada siswa dapat belajar. Selanjutnya pergeseran paradigma lain adalah evaluasi yang tadinya bersifat tradisional, hanya mengukur kemampuan kognitif dari peserta didik, menjadi asesmen otentik atau penilaian yang berbasis kinerja. Ya, jadi penilaian yang terintegrasi baik secara kognitif, afektif, ataupun psikomotoriknya. Begitu juga dengan pergeseran paradigma yang lain. Dari peran guru yang awalnya sebagai pentransfer, yang tadi disebut dengan transfer pengetahuan, menjadi guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan juga konsultan. Pergeseran paradigma berikutnya adalah dari peran guru sebagai sumber belajar, menjadi guru sebagai kawan belajar. Kemudian belajar berdasarkan fakta, menjadi atau menuju pembelajaran berbasis masalah dan proyek.
Makanya ada model pembelajaran yang direkomendasikan adalah problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, dan juga project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian juga yang semula belajar berbasis teori menjadi pembelajaran dengan mengajak siswa untuk belajar dalam dunia tindakan nyata dan selalu melakukan refleksi. Nah, itulah di antara pergeseran paradigma pembelajaran yang menjadikan pentingnya pembelajaran dirancang sehingga bisa memenuhi unsur PAIKEM. Adapun dalam pembelajaran matematika, kalau kita bisa gambarkan dalam skema gambar pembelajaran PAIKEM ini, kita bisa melihat yang semula dalam pembelajaran matematika itu adalah lebih bersifat dogmatis, kemudian hafalan, prosedural, dan fiktif. Jadi hanya bicara tentang angka-angka, variabel-variabel yang kadang tidak secara langsung bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Maka semua yang sebelumnya matematika difahami secara dogmatis hanya merupakan kumpulan rumus yang harus dihafalkan, dari mulai hafalan perkalian, hafalan rumus, kemudian prosedural, bagaimana menyelesaikan soal, dari mulai memberi contoh sampai dengan memberikan soal latihan, dan semua adalah sifatnya adalah fiktif, bukan yang ada dalam kehidupan nyata sehari-hari, maka berubah dengan pembelajaran matematika sekarang, yaitu lebih ke arah pembelajaran yang sifatnya pragmatis. Yang tadinya dogmatis, sekarang menjadi pragmatis. Bagaimana manfaat atau kegunaan matematika dalam kehidupan. Kemudian juga yang semula adalah hanya hafalan, sekarang adalah sudah diarahkan kepada pembelajaran matematika yang bersifat kontekstual, kehidupan nyata. Dan di dalamnya terdapat penalaran. Serta bagaimana diarahkan pembelajaran matematika itu mampu siswa diajak untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Maka ini adalah perubahan paradigma pembelajaran matematika. Adapun kalau dikaitkan dengan pembelajaran matematika dalam pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, maka kita bisa pahami dari mulai dengan memahami istilah pembelajaran. P adalah pembelajaran. Pembelajaran artinya adalah mengkondisikan peserta didik untuk bisa belajar. Kemudian A, aktif. Aktif yang dimaksud adalah peserta didik secara aktif dalam belajar, dia sebagai subjek minds-on, hands-on, aktif bertanya, menjawab, berkomentar, berargumentasi, bereksperimen, mengerjakan setiap penyelesaian persoalan. Nah, ini adalah aktif yang dimaksud. Jadi siswa yang aktif atau peserta didik. Kemudian inovatif. Inovatif adalah bagaimana dengan inovasi-inovasi yang terus dikembangkan, pembelajaran diarahkan untuk yang bersifat kontekstual. Tentu konteks dalam penggunaan materi saat ini berbeda dengan konteks pada penggunaan di zaman-zaman sebelumnya. Maka ini adalah inovatif, kontekstual, termasuk realistik, kooperatif, peta pikiran, bahkan ada metakognitif. Kemudian membuka partisipasi siswa. Kemudian untuk bertanya secara inovatif dibuat, dan kemudian juga menggunakan katakanlah teori belajar konstruktif ya. Jadi bagaimana membangun pengetahuannya sendiri secara inovatif. Kemudian kreatif. Kreatif adalah bagaimana peserta didik mampu berpikir secara kritis, karena kreatif itu adalah diawali dengan sikap berpikir kritis. Dengan kritis maka kita akan mampu mendapatkan kreativitas. Kemudian rasional, dalam menyelesaikan masalah atau solusi masalah, eksplorasi, koneksi, investigasi, inquiry, justifikasi, aplikasi, konjektur. Nah, ini adalah kreatif yang dimaksud. Efektif adalah bagaimana kompetensi yang diinginkan dapat tercapai. Matematika adalah aktivitas kehidupan. Dan menyenangkannya, yang dimaksud dalam pembelajaran menyenangkan adalah bagaimana pembelajaran juga memperhatikan aspek emosi. Emosional, spiritual, quotient atau kecerdasan emosional, spiritual. Nah, ini adalah menyenangkan.
kuantum, ya pembelajaran kuantum, komunikasi yang positif. Nah, itu adalah yang dibangun yaitu dalam pembelajaran yang menyenangkan. Nah, maka pembelajaran matematika yang paikem adalah bagaimana bisa memenuhi di antara unsur-unsur yang sudah disampaikan. Adapun kita akan mulai dari secara rinci bagaimana memahami pembelajaran aktif. Active learning adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif. Aktif yang dimaksud baik secara fisik, mereka terlibat dengan pembelajaran, anggota badan atau anggota tubuhnya, kemudian psikisnya juga ikut belajar, maupun emosinya. Tadi ya, terkait dengan menyenangkan nanti ya dipengaruhi oleh emosi. Maka aktif semuanya dilibatkan. Kemudian, aktif dalam pembelajaran adalah melalui keaktifan mendengar, menyimak, bertanya atau diskusi, dan mengaplikasikan pengetahuan dengan cara mengajarkannya. Nah, ini adalah aktif. Jadi dengan proses mengamati, maka secara tidak langsung sedang mengaktifkan peserta didik, baik secara visual ataupun audio. Ya, di dalamnya ada mendengar, ya audio, kemudian menyimak, bertanya. Nah, maka ini adalah bagian-bagian yang diaktifkan. Maka dalam pembelajaran aktif, guru berperan sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran aktif, peserta didik aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Ya, jadi tidak merupakan transfer pengetahuan, tapi mereka bagaimana belajar untuk mengetahui dengan jalannya sendiri. Atau di dalam bahasa lain disebut dengan membangun pengetahuan sendiri. Kemudian adanya keterlekatan pada tugas, tanggung jawab, dan juga motivasi yang intrinsik dari peserta didik. Jadi ketika pembelajaran aktif, maka sangat dibutuhkan komitmen. Ya, komitmen. Ya, jadi ada sebuah rasa tanggung jawab, responsibility. Kemudian juga motivasi yang lahir dari dirinya atau intrinsik. Adapun guru yang aktif yang dimaksud adalah bagaimana guru aktif memberikan umpan balik, memberikan feedback, bertanya secara menantang, mendiskusikan gagasan peserta didik, bukan aktif dalam menyampaikan materi. Adapun peserta didik aktif bertanya, meminta penjelasan, berdiskusi, mengemukakan gagasan, dan seterusnya. Nah, ini adalah pembelajaran yang aktif. Jadi aktif yang dimaksud adalah peserta didik membangun pengetahuan sendiri dalam proses pembelajaran. Adapun yang kedua adalah pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif itu adalah pembelajaran yang dirancang, disusun, dan dikondisikan agar peserta didik bisa belajar. Maka guru yang inovatif adalah guru ketika bagaimana dia dengan inovasinya membuat bahan atau materi pembelajaran, kemudian pendekatan yang digunakannya membutuhkan inovasi-inovasi, dan juga memanfaatkan teknologi pembelajaran. Adapun peserta didik inovatif adalah ketika mencari bahan atau materi sendiri, ketika guru sudah memberikan bahan atau materi, maka dengan inovatif siswa akan mencari bahannya sendiri sebagai tambahan. Kemudian juga aktif dalam menggunakan teknologi dalam belajar. Nah, adapun pembelajaran inovatif juga tidak kalah pentingnya yaitu dengan menggunakan model atau strategi pembelajaran yang inovatif. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan pembelajaran inovatif. Adapun pembelajaran kreatif atau creative learning adalah proses pembelajaran yang dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas peserta didik. Jadi fokusnya adalah yang dimaksud kreatif di sini adalah peserta didiknya yang kreatif, bukan gurunya saja. Meskipun dengan kreativitas guru, maka akan mampu membangun kreativitas peserta didik. Maka guru yang kreatif adalah kreatif yang dimaksud yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran secara beragam. Kemudian membuat alat bantu atau media pembelajaran. Nah, itu adalah guru yang kreatif. Adapun peserta didik yang kreatif adalah kreatif dalam berpikir atau melakukan, maka ada kemampuan berpikir kreatif, kemudian merancang atau membuat sesuatu, menulis atau mengarang, maka ini adalah kreativitas dari peserta didik. Adapun pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mana proses pembelajaran itu berhasil mencapai tujuan. Tujuan belajar peserta didik. Guru yang efektif adalah guru yang menguasai materi, mengajar dan mengarahkan,
memotivasi, memahami tujuan pembelajaran, metodenya bervariasi sampai dengan melakukan penilaian. Ini adalah guru yang efektif. Adapun peserta didik yang efektif adalah peserta didik yang mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan, atau dalam bahasa lain disebut kompeten, menguasai kompetensi, dan mendapatkan pengalaman baru dengan belajarnya. Itu adalah pembelajaran efektif. Adapun yang kelima adalah pembelajaran menyenangkan atau joyful learning, yaitu proses pembelajaran yang mana terdapat hubungan yang kuat antara guru dan peserta didik dalam suasana yang rileks, yang santai, tanpa merasakan sebagai beban, terpaksa, atau tertekan. Nah, ini adalah menyenangkan pembelajarannya. Jadi, hubungan yang kuat antara guru dan peserta didik sehingga suasana belajar menjadi menyenangkan. Adapun salah satu di antara ciri pembelajaran yang menyenangkan itu di dalamnya mengandung unsur inner motivation. Jadi motivasi atau dorongan untuk mengetahui, ya, keingintahuan. Ini adalah inner motivation. Jadi dari diri sendiri dia punya dorongan untuk rasa ingin tahu. Kemudian guru tidak membuat peserta didik takut ketika melakukan kesalahan dalam belajar. Kemudian peserta didik takut untuk dihukum, ditertawakan, atau disepelekan. Maka ini adalah menjadi poin bagi guru ketika pembelajarannya merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan sebaliknya, peserta didik mempunyai keberanian, baik dalam bertanya, mencoba, ataupun berpendapat. Jadi berani untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran. Itu adalah proses pembelajaran yang menyenangkan. Adapun yang kedua adalah karakteristik dari model Paikem. Paling tidak ada 6 karakteristik yang harus difahami ketika mendefinisikan pembelajaran matematika yang kita lakukan sudah memenuhi atau belum dari unsur Paikem itu sendiri. Yang pertama adalah berpusat pada siswa. Kalau pembelajarannya masih berpusat kepada guru berarti belum menunjukkan pembelajarannya Paikem. Kemudian belajarnya menyenangkan, ya, tidak menjadi beban. Siswa belajar tidak merasakan tertekan. Kemudian berorientasi tercapainya kemampuan atau kompetensi. Tadi ya, karena efektif itu adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian belajarnya secara tuntas, mastery learning. Jadi pembelajaran yang menjadi ciri khas kurikulum 2013 adalah belajar tuntas. Jadi tidak sampai ketika materi sudah disampaikan, yang penting materi tersampaikan, kemudian ketuntasannya tidak diukur atau tidak diperhatikan. Karakteristik model Paikem adalah memperhatikan ketuntasan. Belajarnya secara tuntas. Kalau belum tuntas, maka melakukan remediasi atau remedial. Dan kalau yang sudah tuntas, baru bisa berlanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya, karakteristik yang kelima adalah berkesinambungan atau continue pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah sesuai kekinian dan kedisinian. Inilah yang dimaksud dengan contextual learning. Pembelajaran kekinian maksudnya adalah konteksnya hari ini, ya, di zaman ini. Kalau kita belajar matematika tentang suatu konsep, kaitannya dengan kehidupan saat ini. Dan kedisinian adalah yang ada di siswa. Jadi kalau kita ada di daerah, katakanlah ketika aritmatika sosial, daerahnya adalah daerah yang di situ pencahariannya kebanyakan adalah dari bertani, maka tentu aritmatika sosial yang digunakan adalah terkait dengan kedisinian. Ya, atau yang ketika profesinya banyaknya nelayan, maka terkait dengan itu. Itulah yang dimaksud kedisinian. Jadi yang berlaku adalah lokal. Di sini berbeda dengan yang ada di tempat lain dalam kontekstualisasi dari pembelajarannya. Itu yang dimaksud dengan sesuai kekinian dan kedisinian. Adapun prinsip-prinsipnya ada 4. Yang pertama adalah pembelajaran Paikem, prinsip yang harus dipenuhi adalah mengalami. Jadi bagaimana belajar melalui berbuat. Karena kita tahu bahwa apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, dan apa yang saya lakukan. Maka inilah yang menjadikan poinnya, mengalami, belajar melalui perbuatan atau melakukan. Pengamatan, percobaan, ataupun wawancara. Kemudian prinsip yang kedua adalah interaksi, yaitu adanya hubungan antara peserta didik dengan peserta didik yang lain ataupun dengan guru. Interaksi dengan cara diskusi, tanya jawab, dan yang lainnya. Kemudian juga adanya komunikasi.
Ya, di dalamnya ada proses berkomunikasi dengan mengemukakan pendapat, mempresentasikan, memajang hasil. Nah, itu adalah proses komunikasi sebagai prinsip PAIKEM. Dan yang keempat adalah refleksi. Memikirkan kembali apa yang sudah dipikirkan atau yang sudah diperbuat. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari pembelajaran PAIKEM. Adapun penerapan dari strategi PAIKEM, paling tidak ini adalah langkah-langkah bagaimana guru bisa menerapkan strategi pembelajaran PAIKEM ini, dimulai dari guru merancang, membuat dalam RPP rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya tersampaikan bagaimana pengelolaan kegiatan pembelajaran siswa secara aktif. Ya, jadi dari mulai kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, sampai dengan kegiatan penutup, maka itu semua adalah kegiatan dikelola agar siswa atau peserta didik dapat aktif melakukan atau melalui berbuat. Kemudian yang kedua adalah guru menggunakan alat bantu atau media dan sumber pembelajaran secara beragam. Ini ciri penerapannya PAIKEM. Jadi setelahnya merancang, siswa aktif, kemudian menggunakan alat bantu pembelajaran atau media pembelajaran, dan sumber belajar secara beragam. Jadi tidak monoton, melainkan bervariasi. Kemudian penerapan berikutnya adalah guru selanjutnya memberi peluang kepada peserta didik atau siswa untuk mengembangkan keterampilannya. Tadi membangun pengetahuannya sendiri. Ya, memberikan kesempatan mengungkapkan gagasan. Nah, ini adalah penerapan strategi PAIKEM. Jadi semuanya fokus kepada potensi peserta didik dengan diberi peluang, diberi kesempatan untuk mengungkapkan gagasannya. Berikutnya, dalam penerapan strategi PAIKEM, guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajarnya dengan kemampuan siswa. Nah, ini makanya guru perlu memahami karakteristik peserta didik, kemudian kemampuannya, sehingga pada saat membuat bahan atau kegiatan pembelajaran, maka harus bisa disesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik. Kemudian mengaitkan kegiatan belajar dengan pengalaman siswa. Nah, ini adalah yang terkait dengan bagaimana pembelajaran itu adalah realistik, ya, sesuai atau dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Kemudian juga sampai dengan menilai kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik. Nah, ini adalah langkah-langkah penerapan dari strategi PAIKEM dari mulai guru merancang dalam RPP-nya sampai dengan melakukan penilaian terhadap kegiatan, proses pembelajaran sampai dengan pencapaian kemajuan belajar siswanya. Nah, adapun dalam pembelajaran matematika, ketika penerapan strategi PAIKEM ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang inovatif. Di antaranya ada model pembelajaran examples, non-examples. Jadi contoh dan bukan contoh. Ini mungkin ketika hanya menjelaskan dari aspek yang sifatnya adalah pengetahuan. Ketika kita menyampaikan materi misal tentang bangun datar, dari mulai unsur-unsurnya, kita menampilkan gambaran atau kasus mana yang termasuk contoh bangun datar yang sesuai tujuan pembelajaran. Langkah-langkahnya dari mulai guru mempersiapkan gambar sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kemudian menempel gambarnya di papan atau melalui proyektor, infokus atau yang sejenisnya. Kemudian guru memberikan petunjuk dan kesempatan untuk siswa menganalisis, melakukan diskusi dalam kelompok, kemudian hasil diskusinya nanti dianalisa, dicatat pada kertas, diberi kesempatan untuk mempresentasikan, dan disitulah mulai ada diskusi atau saling memberikan komentar terhadap hasil kerja yang teman-temannya. Dan guru baru mulai menjelaskan terkait dengan materi dalam tujuan pembelajaran yang dicapai. Nah, itu adalah model inovatif dalam examples or non-examples. Adapun NHT yang kedua sebagai, ini contoh model, beberapa model dari sekian banyak model yang bisa kita terapkan dalam membelajarkan atau melakukan inovasi model dalam pembelajaran matematika. Dengan menggunakan NHT, dan insya Allah ini sudah bisa kita cari dalam referensi terkait model-model pembelajaran yang inovatif. Ada juga STAD, ya, langkah-langkahnya nanti tinggal dipahami lebih lanjut atau dicari secara lebih penguatannya. Kemudian ada Jigsaw, model tim ahli. Selanjutnya ada role play, bermain peran. Mungkin yang
bisa dipakai dalam pembelajaran matematikanya biasanya untuk yang aritmatika sosial. Misal ketika sedang berhitung untung rugi dalam sebuah konsep jual beli, maka bisa saja bermain peran, ada yang sebagai penjual, ada yang sebagai pembeli, dan di situ ada sebuah transaksi yang menjadi miniatur jual beli yang sesungguhnya, ya, atau model role playing, bermain peran. Nah, itu adalah gambaran dari langkah-langkahnya, nanti bisa difahami dan secara khusus bisa diperkaya. Nah, itu dalam model-model inovatif dalam pembelajaran matematika yang bisa digunakan. Adapun yang terakhir adalah bagaimana keunggulan dan kelemahan dari strategi PAIKEM itu sendiri. Dimulai dari keunggulan. Di antara keunggulannya adalah pengalaman dan kegiatan peserta didik relevan dengan tingkat perkembangannya. Karena tadi PAIKEM itu adalah pembelajaran yang mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Dan guru menyesuaikan bahan serta kegiatan belajar sesuai dengan perkembangan yang ada pada peserta didik. Nah, maka ini akan ketika pengalaman dan kegiatan peserta didik relevan dengan tingkat perkembangannya. Keunggulan yang kedua adalah kegiatan belajarnya menjadi bermakna. Ya, pembelajaran bermakna karena menyenangkan tadi, maka akan menjadi lebih bermakna. Ya, sehingga hasilnya akan bertahan lama. Jadi kalau belajarnya bermakna dari mulai membangun pengetahuan sendiri secara aktif, kemudian kreativitasnya terbangun, menyenangkan dalam suasana belajarnya, maka hasil belajarnya akan bertahan lama. Kemudian keunggulan yang berikutnya adalah keterampilan berpikir peserta didik akan berkembang. Karena tadi dengan pendekatan saintifik misalkan, langkah-langkah secara ilmiah dibangun, dari mulai mengamati, kemudian bertanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, sampai dengan mengkomunikasikan. Maka secara proses ini akan membangun sebuah keterampilan dalam berpikir peserta didik. Dan juga keterampilan sosialnya. Jadi pada saat dilakukan dengan cooperative learning, maka tentu secara langsung akan membangun keterampilan sosial dengan peserta didik, bagaimana bisa bekerja sama, berkomunikasi, termasuk menjadi pendengar yang baik terhadap pendapat atau yang disampaikan oleh orang lain. Dan peserta didik bisa lebih bergairah dengan belajarnya. Karena pembelajaran dikaitkan dengan situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah di antara keunggulan dari strategi PAIKEM dan mungkin masih banyak keunggulan yang lain. Adapun kelemahannya, ya, ini diambil hanya 5 keunggulan dan 5 kelemahan. Semua kelemahan ini adalah terkait dengan sesuatu yang menjadikan sulit. Ya. Jadi bukan kelemahan dari PAIKEM-nya, tapi kelemahan dari diri atau pelaku, yaitu guru. Ya, yaitu diantaranya tidak mudah bagi guru untuk merancang pembelajaran yang beragam, menyesuaikan dengan peserta didik perkembangannya. Ini tidak mudah. Ya, peserta didiknya beragam perkembangannya, merancang pembelajarannya juga tidak mudah dengan perbedaan individu yang ada. Jadi yang dimaksud kelemahan ini adalah kelemahan pada gurunya. Kemudian juga tidak efektif jika jumlahnya besar, sulit untuk mengontrolnya. Dan juga tidak semua siswa mampu atau bisa ikut berpartisipasi secara aktif. Ya, sebagaimanapun pengelolaannya, tetap dari persentase keaktifan tidak mungkin semuanya bisa berpartisipasi aktif. Maka ketika jumlahnya besar akan menjadi tidak efektif. Artinya tujuan pembelajaran bisa jadi tidak tercapai. Ya, karena tadi lebih banyak dengan kegiatan-kegiatan, akhirnya waktu belajar sudah habis sementara tujuan belajar belum tercapai. Kemudian juga terlalu banyak tugas, maka bisa menyebabkan peserta didik menjadi bosan apabila tidak disertai penilaian. Ya, karena lagi-lagi kembali kepada guru. Ya, banyak tugas diberikan, akhirnya guru kan ketika menilai terlalu banyak mungkin akan menjadikan beberapanya tidak dinilai. Nah, maka pada saat tersebut akan menjadikan peserta didik menjadi malas untuk dengan tugas yang diberikan. Jadi bosan dengan penugasan dan penugasan. Kemudian di sini perlu kreativitas guru, maka ini menjadi sesuatu PR bagi guru. Kelemahan-kelemahan ini adalah PR buat guru. Dan juga termasuk kesulitan dalam mengevaluasi proses. Jadi ketika perencanaan pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak menuntut guru untuk bisa melakukan evaluasi proses
Dan ini tentu tidak lebih mudah daripada evaluasi hasil. Nah, ini adalah kelemahan-kelemahan dalam strategi PAIKEM yang kesemuanya adalah kembali kepada guru sebagai penanggung jawab, sebagai fasilitator, dan sebagai pembimbing dalam kegiatan belajar dari peserta didik. Mudah-mudahan dari yang disampaikan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Teruslah untuk berinovasi dan sukses ketika nanti sudah menjadi guru matematika dengan segala inovasi yang dikembangkannya, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, kemudian efektif, dan menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.